Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Meladi NIM 19292. Saya Lisa Desrianti NIM 19215. Baiklah, di sini kami akan mempraktikumkan IPA tentang Fotosintesis, di mana kami memiliki alat dan bahan. Yang pertama yaitu 3 botol, kemudian tanaman hidrilla, kemudian baking soda, lalu air, dan yang terakhir yaitu cahaya matahari. Dan kami akan menggunakan nanti stopwatch. Banyak ya teman-teman. Dan sisakan sedikit di pucuknya, jangan terlalu Di ujung penuh. tidak boleh terlalu penuh. Sama banyaknya. Kemudian kita siapkan tumbuhan hidrilla yang sama jenisnya 3. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Seperti ini teman-teman. Akarnya kita letakkan di atas, kemudian kita tutup. Usahakan semuanya tercampur. Sudah siap teman-teman, kita akan meletakkannya di bawah sinar matahari. Setelah kita masukkan semuanya, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencampur baking soda ke salah satu botol. Kita akan memberi 1 botol ini baking soda. Kita masukkan baking soda secukupnya. Nah, ini teman-teman, kita akan mengaduknya supaya rata. Ya. Kita ratakan. Terlihat perbedaannya teman-teman. Air yang dikasih baking soda itu Yang lebih diberi putih. baking soda lebih putih. Dan kami akan menaruh 1 air yang tidak dikasih baking soda ke tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Kemudian yang 2 di bawah sinar Di matahari. bawah sinar matahari. Tidak dikasih baking soda ini ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Kemudian kita akan menaruh yang dikasih baking soda dan yang tidak ke Di bawah sinar matahari. Diberikan seperti ini teman-teman. Akarnya berada di bawah.
dan daunnya berada di atas. Kita tunggu teman-teman Sampai 1 jam, kemudian kita lihat. Akan mulai dulu 10 menit pertama Ya, sebelum melihat hasil fotosintesisnya. jangan enek gelembung-gelembung. Proses fotosintesis. Sudah 20 menit. Gelembung yang diberi soda lebih banyak dan mengalami fotosintesis. Seperti yang dapat teman-teman lihat, adanya gelembung atau butir-butir gelembung atau yang disebut oksigen hasil dari fotosintesis. Inilah setelah 20 menit pertama, dapat dilihat bahwasanya gelembungnya atau Oksigennya oksigennya terlihat. sudah terlihat. Ini 20 menit. 20 menit. Dapat diamati teman-teman, munculnya gelembung dari akarnya yang dikasih soda, yang diberi soda, dan ini yang tidak. Menit yang kedua setelah percobaan pertama tadi 10 menit. Nah, sekarang kami mengamati yang tidak terkena sinar matahari yang atau berada di dalam ruangan, bahwasanya tetap tidak ada gelembung atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman hidrilla ini. Dapat teman-teman lihat sekalian, memang tidak ada oksigen yang dihasilkan dari tanaman hidrilla ini. Dan mengaktifkan stopwatch kembali. Setelah 30 menit berlalu, kita akan melihat gelembungnya lagi atau oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis yang tidak memakai Yang tidak diberi baking soda. Kita lihat gelembung-gelembungnya. Gelembungnya semakin banyak teman-teman setelah 30 menit. Dibuktikan adanya gelembung. Bahwasanya adanya proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oksigennya semakin banyak dari tumbuhan hidrilla ini. Inilah hasil dari fotosintesis. Tumbuhan hidrilla menghasilkan oksigen. Kita akan melihat yang satunya lagi, yang diberi baking soda. Ternyata teman-teman, yang dikasih atau yang diberi baking soda ini menghasilkan banyak gelembung atau oksigen. Dapat dilihat juga ya teman-teman, bahwasanya semakin banyak oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan hidrilla yang diberi baking soda. Seperti ini penampakan keduanya teman-teman. Oh iya teman-teman, karena di sini panasnya tadi redup, dan sekarang sudah muncul kembali, panas kembali, maka kita akan mengamati lagi 40 menit. Kita aktifkan.
Setelah itu kami akan mengamati yang tidak terkena cahaya matahari. Inilah teman hasil fotosintesis dari tumbuhan hidrilla yang diletakkan di tanpa sinar matahari ataupun di dalam ruangan. Terlihat bahwasanya tidak terdapat gelembung. Masih bersih teman-teman botolnya. Iya, masih bersih. Tidak terdapat gelembung. Setelah 30 menit tadi. Baik teman-teman, setelah 40 menit dapat dilihat 40 menit kita akan kembali melihat apakah gelembungnya itu semakin banyak atau tidak. Mari. Baik teman-teman, di sini ada dua. Yang pertama yaitu yang diberi baking soda. Dapat teman-teman lihat bahwasanya semakin banyak gelembung-gelembung atau butiran-butiran gas yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla ini. Dapat teman-teman lihat bahwasanya terdapat hasil fotosintesisnya yaitu oksigen. Kemudian yang ini yang tidak diberi baking soda, dapat teman-teman lihat bahwasanya terdapat gelembung-gelembungnya itu juga semakin banyak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya antara keduanya yang lebih banyak setelah 40 menit ini ialah yang diberi baking soda, oksigennya itu lebih banyak. Nah, mari kita lihat teman-teman yang tidak diberi baking soda dan juga diletakkan di dalam ruangan. Nah, ini yang tidak diberi baking soda teman-teman dan juga terletak di dalam ruangan yang tidak ada cahaya mataharinya. Dapat dilihat bahwasanya tidak terdapat butiran-butiran dari gas ini atau oksigen dari hasil fotosintesis. Tidak ada sama sekali teman-teman. Nah, maka dari itu kami akan melihat lagi dan dari 50 menit kami akan kembali mengaktifkan stopwatchnya. Setelah 50 menit berlalu, marilah kita lihat hasilnya. Sebelumnya teman-teman, di sini panas dari mataharinya agak redup ya teman-teman. Jadi kita lihat terlebih dahulu yang tidak diberikan baking soda. Dapat dilihat teman-teman masih sama seperti yang tadi, yaitu gelembungnya banyak tapi tidak tambah begitu, masih sama seperti yang tadi. Kemudian yang diberikan baking soda tampak jelas bahwasanya banyak sekali gelembung atau oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesis tumbuhan hidrilla ini. Baiklah, ini teman-teman dari kesimpulan sementara yaitu yang banyak gelembung ataupun yang menghasilkan fotosintesis menghasilkan oksigen, yaitunya yang diberikan baking soda. Baiklah teman-teman, marilah kita lihat atau baik teman-teman, kita akan melihat hasil yang berada di dalam ruangan atau tidak terkena sinar matahari. Dapat dilihat ya teman-teman bahwasanya dia tidak menghasilkan gelembung ataupun oksigen. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menunggu 60 menit. Mari kita aktifkan. Baiklah teman-teman, setelah 60 menit marilah kita lihat hasil dari tumbuhan hidrilla. 1 jam teman-teman atau 60 menit. Mari kita lihat. Sekarang kita akan mereview Setelah 60 menit air yang tidak diberi baking soda dan murni hanya air saja, gelembungnya banyak teman-teman karena terletak di bawah sinar matahari dan menghasilkan oksigen. Kemudian dari yang diberi baking soda tampak jelas bahwasannya terdapat banyak sekali gelembung-gelembungnya ataupun oksigen yang dihasilkannya dari proses fotosintesis. Nah teman-teman, kita juga akan melihat tanaman hidrilla yang di dalam ruangan.
Baiklah teman-teman, ini dia tanaman Hidra. yang berada di ruangan, di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Nampak jelas ya teman-teman perbedaannya. Apabila yang diletakkan di bawah sinar matahari itu banyak gelembung di tepian-tepian ini, dan yang tidak diletakkan di bawah sinar matahari atau tidak terkena cahaya matahari Maka tidak ada gelembung-gelembungnya atau hasil fotosintesisnya. Jadi teman-teman, hasil praktikum IPA tentang fotosintesis selama kurang lebih 1 jam ini, kami menyimpulkan bahwasannya yang terdapat banyak sekali gelembung itu yang telah diberikan baking soda dan diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung. dan juga yang banyak gelembungnya itu yang tidak diberi baking soda tetapi diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian yang diletakkan di dalam ruangan tidak terdapat gelembung-gelembungnya karena tidak terkena sinar matahari sehingga tidak bisa berfotosintesis secara sempurna. Jadi teman-teman, dapat kami simpulkan bahwasanya faktor terpenting dalam fotosintesis adalah yang pertama yaitu cahaya dari matahari. Kemudian yang kedua karena kami menggunakan baking soda sehingga faktor yang kedua ialah mempercepat fotosintesis ialah baking soda. Kemudian yang ketiga adalah air, teman-teman. Dan itulah kesimpulan dari praktikum kami. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.